Itu jadi, $15.70. 15 saja sudah cukup. Coba lihat. $15. Oh, terima kasih. Aku simpanyan ini buat kamu, $21. Mau beli ikan? Enggak beli. Itu si pembawa sial lagi. Kecilkan suaramu. Kamu mencari mati? Cepat pergi. Pas. Kasih aku ikan. Yang ini. $22. Tunggu sebentar. Potong daging ikannya, cari kesel-kesel piraku. Dan tulang-tulang ikannya. Buang semuanya. Di dalam daging ikan. Enggak boleh ada satu tulang pun. APA. Kamu cuma penjual ikan. Aku minta kamu membuang tulangnya. Ada masalah dengan itu, Lajapila? Kalau aku tersedak tulang, kamu mau tanggung jawab? Itu keterlaluan. Itu ikan mas. Semua orang tahu ikan mas punya banyak tulang kecil. Dan semuanya menancap di daging. Mereka cari gara-gara buat minta uang. Sudah. Bayar. Wah mbak, jago juga ya. TAPI. Aku perlu cek. Timbanganmu curang atau enggak? Hack, sudah aku cek. Ini cuma $15. Dia menipu kamu. $7 di timbangan. Berani-beraninya pakai timbangan curang. Timbangan saya. Jujur. Masih nggak mau ngaku? Bang. Handkerken. Handkerken. AO. Sudah selesai menghancurkan? Bayar. Kamu bilang apa? Aku bilang. Ikan di sini, sekitar $2.200. Bersihkan tempat ini, sampai bersih untukku. Lalu bayar uangnya padaku. Baru kalian boleh pergi. Bung bung. Dia. Minta aku bayar. Kalian bilang ke dia. Haruskah aku bayar? Bayar? Mimpi. Pas. Aku kasih 4 kata. Bayar. Mempela. Berenti. Tuan Haris, Anda. Kenapa Anda di sini? Siapa dia? Hello, Aurora. Bawa dia pergi. Potong tangannya. Tuan Harris. Tidak, Tuan Harris. Tuan Haris, saya tahu saya salah. Tuan Harris. Kakap, Harris. Masih kata-kata yang sama. Bersihkan tempat ini untukku. Bayar uangnya padaku. Lalu kalian boleh pergi. Terima kasih, Aurora. Kenapa masih pada berdiri? Bersihkan. Aurora. Silahkan lewat sini. Bicaralah. Apa maumu? Aurora, saya ingin anak saya, Hana Wijaya, dikirim ke pabrik Nona Clara untuk menempa karakternya. Dia hampir dimanjakan sampai rusak oleh ibunya. Baik. Itu bagus. Tapi anak saya tidak pernah tahu identitas asliku. Dia sekarang mandiri dan kuat. Dia baru saja lulus sertifikasi insinyur madya. Karakternya juga baik, dia sebentar lagi akan menikah. Kamu, jangan berani-berani membongkar identitasku. Jangan khawatir, Aurora. Berita bahwa Anda adalah puncak sektor energi dan industri berat negara. Saya tidak akan bocorkan sedikit pun pada anak saya. Baik. Kamu boleh pergi sekarang. Saya masih sibuk. Ya.
Halo, sayang. Kapan pulang makan? Anakmu bikin masalah. Cepat datang bayar. Leo. Kali ini, rencana optimasi baterai dinilai nilai A. Aku harus berterima kasih padamu. Makan siang hari ini, biar aku yang traktir. Kita akan tumbuh besar bersama. Jangan terlalu resmi. Lajapila. Ini hasil kerja kerasmu setahun ini. Aku tidak berbuat banyak. Giliran kita. Apa bau itu? Menjajakan. Makanan di kantin jelek ini. Apakah layak untuk manusia? Menyuruhku kerja di sini? Pasti ayahku sudah tidak waras. Nona Wijaya, tolong. Minggir. Cepat, minggir. Minggir. Kamu ngapain? Tidak bisakah antri dengan benar? Kenapa aku harus antri dengan kalian? Barang-barang bau ini, berani-beraninya kamu bicara seperti itu? Kalau aku memang suka bicara seperti ini. Aku tidak bisa mengubahnya. Dan aku juga tidak mau. Nona Wijaya, makanan Anda sudah siap. Minta tambah kalau kurang. Kamu, makananmu. Aku peringatkan, jangan macam-macam dengannya. Dia adalah nona muda keluarga Wijaya, putri kesayangan Haris Wijaya. Di kota Arum, tidak ada yang berani menyinggungnya. Makan ya, biar aku tambahkan nutrisi buat kamu. Makan. Songkong udang ini. Bagus buat kalsium. Tulang-tulang juga bagus buat kalsium. Cepat makan. Kamu keterlaluan. Hana lihat kamu lemah. Makanya dia khusus tambahkan makanan buat kamu. Kalau nggak mau terima kasih, ya sudah. Tapi malah bilang dia berlebihan? Menurutku, yang keterlaluan itu kamu. Jaka, kamu ngapain di sini? Aku kesini, ya jelas buat ngejar Hana, dan melayani Hana. Aku adalah pelayan Hana. Yang paling setia. Kamu ngomong apaan sih? Kami sebentar lagi nikah. Kamu yang Jaka maksud? Anak pedagang ikan kan? Nggak heran. Aku heran kok ada. Bau amis banget. Cicik. Kamu masih belum tahu ya? Dia cuma main-main sama kamu. Diam-diam. Dia jejek sama kamu. Apa yang dia bilang benar? Aku main-main sama kamu. Itu udah ngasih kamu muka. Udah lama kita pacaran, tapi kamu aja nggak mau disentuh. Ngapain juga sok suci banget? Kita putus. Chloe, ayo pergi, makan di tempat lain aja. Tempat ini berantakan. Aku bilang kamu boleh pergi? Mau apa lagi? Aku nggak. Tan sama yang mubazir. Aku tidak tahan melihat pemborosan. Ini. Kamu bisa simpan semuanya untuk dirimu sendiri. Dan nikmati pelan-pelan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Resik. Kamu. Pacarmu kelaparan. Cepat. Kasih dia makan. Baiklah. Jack. Bejenggan. Makan. Terus makan. Makan. Chloe, bajingan, lepaskan dia. Sudah kubicarakan untuk diam, tidak dengarkah? Begani care memengger takorang? Hentikan, atau aku akan memanggil polisi. Main pahlawannya? Si pecundang yang ingin jadi pahlawan. Selesai. Dia terlihat seperti anjing. Biar ku beri kamu nutrisi ekstra juga. Kamu mencari mati ya? Bawa mereka pergi.
Mau ngapain? Sebenarnya mau ngapain? Jangan bilang aku nggak kasih kesempatan. Kalian punya waktu 10 detik untuk melepaskan Jerry dan Lori. Setelah 10 detik, benda di atas kepala kalian akan jatuh. Nanti. Aku punya dendam apa? Sama kamu? Kenapa kamu lakukan ini pada kami? Kamu bikin aku nggak senang. Itu cukup? Aku nggak percaya keluarga Wijaya MU bisa memerintah dengan tangan besi. Lambat laun, kamu akan dapat balasannya. Kamu salah. Di kota Arum, keluarga Wijayaku adalah hukum. Semoga beruntung. Ayo kita hitung mundur bersama. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leo. Chloe. Aku benar-benar ingin melihat kamu memakai gaun pengantin. Aku akan memakainya untukmu saat kita kembali. Chloe. Aku mau tidur sebentar. Jangan tidur. Jangan tidur, tolong. Aku mohon padamu. Tolong aku. Bawa dia ke rumah sakit. Aku mohon pada kalian semua. Apa aku suruh kamu bergerak? Aku mohon padamu. Dia masih bisa diselamatkan. Tolong, selamatkan saja dia. Kalau benar-benar ada yang mati, Tuan Haris pasti tidak senang, kan? Diam. Kekuatan ayahku. Bukan untuk orang hina sepertimu, pahami. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Lepaskan saja dia. Dia masih bisa diselamatkan. Tolong, lepaskan saja dia. Aku mohon padamu. Cuma segitu, itu tidak tulus sama sekali. Kamu mau apa lagi? Hannah. Tariannya, lumayan bagus tadi. Baiklah kalau begitu. Kenapa tidak kamu tunjukkan pada kami? Oak. Tidak tertahan untuk ditonton. Mengerikan. Sudah cukup? Nona Hannah. Lipas Bajamo. Dan menari lagi. Jangan keterlaluan. Bukannya kamu suka bertingkah sok suci? Nah, aku akan membuatmu telanjang. Dan menari di depan semua orang. Itu akan menebus kekecewaan Jack. Bukan? Terima kasih, Hannah. Hannah, kamu yang terbaik bagiku. Lipas. Oak. Aku akan lepas. Lipas. Cepat. Lipas, lepas sekarang. Lanjutkan. Lipas, lepas sekarang. Lepas untukku. Jangan lipas. Ibu. Ibu. Jangan tekat. Ibu ada di sini. Jadi ini ibunya si penjual ikan. Nggak heran, bau amis ikan. Cicik. Ibu. Tolong selamatkan Leo. Dia sekarat. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Baik. Baik. Tunggu dulu. Mau kabur? Aku bilang boleh. Kamu mau apa? Kamu si penjual ikan.
Atur nada bicaramu. Kamu yang atur nada bicaramu. Dulu aku memang buta. Aku tidak melihat siapa dirimu sebenarnya. Makanya Clara sampai terluka. Nenek tua. Karena kamu ibu si Jalang ini, kalau dia berbuat salah, kamu harus berlutut dan minta maaf untuknya kan? Dan wajahku, dia melempar daun sayur ke aku. Kamu juga harus bayar untuk itu kan? Lupakan saja masa lalu. Ini, 5 juta dolar. Aku harus menyelamatkannya, biar kami pergi. Dan kita lupakan kejadian hari ini. 5 juta dolar? 500 dolar saja sudah lebih. Kamu si penjual ikan, mau bohong siapa? Nona Hannah adalah putri satu-satunya keluarga Wijaya. Mau menyuap siapa dengan uang receh segitu? Keluarga Wijaya? Kamu putri Haris Wijaya? Berani sekali kamu sebut nama ayahku seenaknya? Tampok mulutnya untukku. Siap, Nona. Kamu. Kamu memang manja sekali. Aku akan suruh Haris Wijaya datang dan memberimu pelajaran yang baik. Nona. Nona. Kamu mau menggurui aku? Aku akan memberimu pelajaran. Atas nama ibumu, orang tua kolot. Ana. Sudah selesai. Hana berbuat kesalahan. Siapkan mobil sekarang. Hana Wijaya, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Akibat dari tindakanmu, bukanlah sesuatu yang bisa kamu atau seluruh keluarga Wijaya tanggung. Dasar cekang ikan. Apa duri ikan nyangkut di otakmu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara seperti itu pada anak keluarga Wijaya. Aku ingin lihat akibat seperti apa yang akan kuhadapi. Penjaga, lepas pakaian ibu dan anak ini, lalu gantang mereka. Untuk ditonton semua orang di pabrik. Lepaskan mereka. Kalau tidak, aku akan menyeretmu bersamaku. Chloe, Kalau leherku sampai tergores. Sedikit saja. Kamu. Dia. Bahkan keluarganya. Takkan melihat matahari esok hari. Kekuatan keluarga Wijaya. Bukanlah hal yang bisa dibayangkan. Oleh orang rendahan sepertimu. Leikikin. Leikikin. Kesalahan apa yang kami perbuat? Hingga pantas menerima ini? Kenapa? Kalau aku mati, apa kalian semua akan puas? Chloe, jangan lakukan hal bodoh. Satu-satunya kesalahan adalah kalian terlahir rendah. Nyawa kalian hanya bergantung pada suasana hatiku. Leikikin. Kalau aku lagi baik hati, aku mungkin akan pertimbangkan untuk menyelamatkan ibumu. Dan dia. Ibu. Maafkan aku. Chloe, jangan sakiti dirimu. Kami tidak takut pada mereka. Ibu menyembunyikan beberapa hal darimu, agar kamu tidak menjadi orang seperti Hana Wijaya. Cepat lakukan. Kesabaranku sudah habis. Ibu. Kita akan bertemu di kehidupan berikutnya. Tidak. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Ayah, kenapa kamu di sini? Untuk menonton pertunjukan. Ibu. Aurora, dia baik-baik saja. Harris, kamu benar-benar telah membesarkan seorang putri yang hebat. Beijinggan, beraninya kamu memukul ayahku? Jika kamu berani menyentuh Hana, aku akan membunuhmu. Panasaipa? Jangan mengutuk. Penjual ikan. Tidak hanya kamu menyentuh Hana, tapi kamu juga berani menyentuh Tuan Haris. Aku tidak bisa membayangkan, kamu dan putrimu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Apa yang kamu panggil aku? Penjual ikan. Icon. Aurora.
Kamu tidak pantas memanggilku Aurora. Putriku sangat mempercayaimu. Setiap hari, dia dengan sungguh-sungguh mempersiapkan pernikahannya denganmu. Kau adalah pria pertama yang disukainya. Dan begitu saja, Kau menggekokkan segalanya. Chloe, janji sama ibu, mulai sekarang. Jangan lakukan hal yang menyakiti dirimu lagi. Ibu. Ibu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku merepotkan ibu. Sayang, kau tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ini salah ibu. Ibu tidak melindungimu dengan baik. Ibu buta. Dan tidak menyadari, Jaka Santoso itu bajingan. Ibu. Cepat bawa Leo ke rumah sakit. Serahkan sisanya pada ibu. Ibu mengandalkan kalian berdua. Nanti, aku akan beri kalian imbalan yang besar. terlalu baik, Ibu. Ibu. Pergilah. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Ibu. Jangan khawatirkan aku. Menyelamatkan nyawa yang penting. Percayalah pada ibu. Ibu. Tolong jaga dirimu baik-baik. Hannah, kamu baik-baik saja? Pergi sana, orang tak berguna. Hari ini, kalau aku tidak membuatmu berlutut dan menghancurkan kepalamu di tanah, namaku bukan Wijaya. Kamu, pergi dan bawa mereka semua kembali. Marie Kitalia Siapayong Berani. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Kamu adalah ayahku. Ibu. Aku bersalah. Aku minta maaf padamu. Dan pada Nona Clara. Harris, Bangun, bangun. Apa kamu sudah gila? Kamu pikun. Kenapa kamu begitu tunduk pada seorang penjual ikan? Kamu adalah Tuan Haris. Di kota Arum, orang yang menguasai segalanya. Diam. Diam, di depan ibu. Tidak ada Tuan Haris. Ibu yang mana? Dia cuma penjual ikan. Tutup mulutmu. Apa kamu sudah gila? Ya. Aku memang gila. Kalau aku tidak gila, bagaimana mungkin aku bisa membesarkan anak perempuan yang begitu membangkang? Kamu tahu tidak, apa yang sudah kamu perbuat? Sekarang, seluruh keluarga Wijaya tidak bisa menutupi bencana yang kamu sebabkan ini. Ayah, apa kamu sudah hilang aku? Pertama, kamu memaksaku untuk berlatih di tempat kumuh ini. Sekarang kamu ketakutan pada penjual ikan ini. Cekat mari. Aku sungguh meragukan. Apakah kamu masih ayahku? Atau pria yang dulu kukagumi? Harris, sebagai seorang ayah, kamu benar-benar gagal. Anak perempuanmu, dia sudah benar-benar lepas kendali. Anda benar, Ibu. Aku la gagal. Mampsarkan anak perempuan ku dans Gambek. Akulah yang memanjakannya. Omong kosong. Kapan kamu pernah memanjakanku? Sejak kecil, kamu selalu sangat ketat padaku. Kadang aku benar-benar bertanya-tanya, apakah kamu bahkan ayah kandungku? Kalau bukan karena ibu dan kakek baik padaku, memberikan semua yang kuinginkan, aku sudah lama meninggalkan keluarga ini. Sepertinya istrimu dan mertuamu menghalangimu membesarkan putrimu dengan baik. Diam kau, barisan sekali kau menyebut ibu, dan kakekku. Jangan kira hanya karena ayah takut padamu, aku juga akan takut padamu. Kau yang harusnya diam. Bukankah kau sudah cukup banyak membuat masalah?
Berlutut-la. Dan minta maaf pada Nona Aurora. Serta mohon ampun. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Oli. Pistol ini. Siapa yang memberikannya padamu? Bukan urusanmu. Ibumu atau kakekmu? Kiveleng, bukan urusanmu. Oli, jangan lakukan hal nekat. Ayah, ini terakhir kali aku memanggilmu ayah. Mulai sekarang, keluargaku. Hanya ibu dan kakek. Ko. Kiveleng, aku akan bunuh dia hari ini. Yesus pun tak bisa menghentikanku. Apalagi kau. Aku serius. Baik. Kalau begitu, bunuh aku dulu. Jangan desak aku. Minger, Oh. anak yang tak bisa kau kendalikan. Akan kuhadapi untukmu. Anak yang tidak bisa kamu kendalikan. Aku yang akan urus dia untukmu. Bagaimana rencanamu mengendalikanku? Bukannya kamu bilang aku sudah tersesat? Ulangi lagi. Ayo katakan. Kamu mau apa? Kualitasnya tidak buruk. Kestrel 17. Pistol semi-otomatis buatan. Pabrikan senjata asing. Garisnya sederhana. Tepi yang tajam. Senjata yang bagus yang menjejaskan. Pragmatism ekstrem. Tapi senjata ini seharusnya tidak ada di tanganmu. Camille dan orang yang memberikannya padamu akan sama-sama membayar harganya. Main-main psikologis. Berani kamu menembak? Kalau ada sesuatu terjadi padaku, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Dan kamu berani menembak? Apa yang perlu didekatkan? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Kau takut juga kan? Tembak. Ayo, tembak. Tembak. Kenapa buru-buru? Kau pikir aku tidak berani? Kalau begitu lakukan saja. Tarik pelatuknya. Dan nyawaku jadi milikmu. Kau menyebalkan. Aku akan kirim kau ke neraka sekarang. Anak, ini salah ayah. Dengarkan ayah sekali ini saja. Jangan tembak. Ya, ayah memohon padamu. Keluarga Wijaya masih punya jalan keluar. Jika pistol ini meletus, Langy à Canrintu. Kau menyebalkan. Sudah kukatakan. Kau bikin ayah ke lagi. Tempat yang bagus kau pilih. Pelipis adalah titik, paling rapuh pada tengkorak. Peluru bisa langsung menembus otak, dan membunuh seketika. Aku takkan membiarkanmu. Mari semua ITU. Kalau begitu tembak di sini. Jika kau hancurkan tenggorokanku, aku akan tersedak. Tidak bisa bernapas. Aku akan kekurangan oksigen. Dan mari dalam pergulatan dan pendaratan. Itu cocok dengan kebutuhanmu. Tembak. Ada APA? Tidak suka tempat ini? Baiklah. Kita coba tempat lain. Setelah peluru menembus paru-paru, akan menyebabkan pneumotoraks dan hemotoraks, disertai rasa sakit yang hebat. Tembak di sini juga bisa. Itu akan merobek hatiku, menyebabkan pendarahan internal parah. Kematian tidak akan cepat, tapi akan sangat menyakitkan. Kau juga bisa menembak perutku. Usus yang robek, dengan isinya bocor ke rongga perut, juga akan menyebabkan peritonitis fatal. Aku tidak akan mati dengan mudah. Atau, tembak di sini. Kau gila. Kau orang sinting. APA? Kau ingin membunuhku. Aku memberimu saran, dan kau masih memarahiku? Kau tidak adil, nak. Harris. Putrimu benar-benar mengecewakan. Beau. kumohon. Jangan abekan keselamatan Anda sendiri. Dan mengambil risiko. Biar saya yang urus. Kau tidak bisa mengurusnya. Aku senang. Aku tidak membiarkan Chloe terkena kekuatan tingkat atas terlalu dini. Ketika pikiran seseorang belum matang, mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Dan kau adalah contoh klasik pengaruh buruk. Pengaruh buruk?
Sombong dan suka pamer kekuasaan? Apa kau punya kemampuan sendiri? Kau bahkan tidak berani menembak. Jangan desak aku. Aku beritahu kau sekarang. Semua orang di sini bisa jadi saksi. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak punya kemampuan. Diam mulutmu. Mengandalkan keluargamu untuk bertindak sembrono. Dan ketika ada masalah, kau biarkan orang tuamu membereskan kekacauanmu. Apa bedanya kau dengan bayi raksasa? Tanpa dukungan keluargamu, kau itu apa sendiri? Kau bukan apa-apa. Kau cuma orang yang tidak berguna. Diam mulutmu. Jean Gant. Apa yang terjadi? Sudah kuberi kesempatan, tapi kau tidak berguna. Kau jalan. Pasti kau yang mengutak-atik pistolnya. Mengisi peluru saja tidak bisa. Ngapain main-main dengan senjata? Kau tahu kerennya? Kesempatan sudah kuberikan padamu. Kau tidak bisa memanfaatkannya. Jangan salahkan aku nanti. Ayah, tolong aku. Sekarang tahu aku ayahmu? Baru saja. Bukanya Kotidak Mangakuiku? Ayah, aku masih muda. Jangan terlalu keras padaku. Tolong aku. Aku tidak mau mati. Ayah. Aku tanya. Kubilang kau orang tak berguna. Anak manja. Sampah masyarakat. Kau akui? Aku akui. Kubilang tanpa orang tuamu, kau bukan apa-apa. Kau akui? Aku akui. Kubilang tanpa dukungan keluargamu, kau tidak akan bertahan semenit di luar. Sebelum dibantai, kau percaya? Aku percaya. Harris, dia menghina aku. Itu tidak usah disebut lagi. Tapi dia mendorong putriku, hingga hampir bunuh diri, dan membuat nyawa temannya terancam. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Silakan putuskan sendiri. Ayah. Aku ini anakmu sendiri. Kamu tidak akan menyakitiku, kan? Anak, kalau kamu berbuat salah, kamu harus membayar harganya. Untungnya, Aurora memberiku kesempatan, dan dia juga memberimu kesempatan. Camus. Tidak akan mati. Tapi meski kamu terhindar dari kematian, kamu tidak bisa lolos dari hukuman. Un gâtelas peut la jarron ini. Hana, apa yang kamu lakukan, Hana? Aurora. Ayah. Semuanya gara-gara dia. Dia yang menghasutku untuk menyakiti Chloe. Aku sudah tahu aku salah. Kamu harus hukum dia. Hana, kamu yang salah. Kamu mencari mati. Hana, kamu masih belum bertobat? Apakah kamu akan menghancurkan secercah harapan terakhir juga? Haris Wijaya, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu berani menyentuhku, ibu dan kakek tidak akan membiarkanmu begitu saja. Camus. Kamu harus tahu bahwa keluarga Wijaya menguasai kota Arum. Tapi Keluargatan, mereka menguasai provinsi selatan. Keluarga Wijayamu juga bergantung pada keluarga Tan untuk bertahan. Dazaranak Perempuan Pembangkang. Kamu sudah tidak bisa ditolong. Kurasa kamu yang tidak bisa ditolong. Aku tidak peduli siapa kamu, atau apa yang ingin kamu lakukan padaku. Ayahku mungkin takut padamu, tapi ibuku tidak, apalagi kakekku. Mereka akan memastikan kamu dan anakmu berakhir dengan menyedihkan. Bagus sekali katanya. Ibu. Mereka akan memastikan kamu dan anak perempuanmu mengalami akhir yang menyedihkan. Bagus sekali. Ibu. Bagus sekali. Kamu memang anakku. Ibu. Sayang, ibu terlambat.
Kamu sudah diperlakukan tidak adil. Aku tidak merasa diperlakukan tidak adil. Aku hanya takut tidak akan bertemu lagi dengan ibu dan kakek. Kakek, ini semua salahku. Di usiamu, aku seharusnya tidak membuatmu mengkhawatirkan aku. Aku senang melakukannya. Kamu adalah kesayanganku. Ayo, dorong kursi rodaku untuk ibumu. Kakek akan membalas dendam untukmu. Baik, kakek. Meskipun aku tidak punya ayah lagi, aku masih punya ibu dan kakek. Pantas saja. Seperti ibu, seperti anak. Tutup mulut kotormu. Atau, aku akan pastikan kamu tidak akan pernah bisa bicara lagi. Kamu yang seharusnya diam. Yvonne. Pergilah dari sini bersama ayah. Berhenti membuatku kesulitan. Haris Wijaya. Lihat apa yang kamu katakan dan lakukan. Apakah kamu bertingkah seperti seorang ayah? Aku pasti buta waktu itu. Menikahkan putriku dengan orang gagal sepertimu. Ayah, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalian semua, cepat. Kami sudah tahu apa yang terjadi di sini. Putrimu dibuli, tapi alih-alih membelanya, kau malah memohon ampun pada mereka. Kamu benar-benar pengecut. Satu-satunya waktu kamu bertindak keras adalah saat kamu membuli putrimu sendiri. Haris, pantas nggak sih kamu disebut ayah? Sudah jelas. Hana yang salah duluan. Kau memanjakannya berlebihan, membuatnya sekarang Arrogant. dan tanpa hukum. Sudah satu hal kamu tidak mampu melindungi putrimu. Tapi saat kami turun tangan membela Hana, kau malah berbalik dan menyalahkan kami? Sebenarnya apa yang kamu takutkan? Apa kamu tahu, masalah sebesar apa yang dibuat putrimu? Ini, Kyukiku bisa berbuat apa saja yang dia mau. Tidak peduli sebesar apa masalah yang dia buat. Tidak peduli seberapa kacau keadaannya. Aku selalu bisa menutupinya. Ayah, kamu tidak bisa menutupinya. Kali ini, bahkan seluruh keluarga Tan pun tidak bisa menutupinya. Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya setelah bertahun-tahun, kau masih belum mengerti kekuatan keluarga Tanku. Pemimpin seluruh sektor energi dan industri berat Provinsi Selatan akan segera bekerja sama dengan grup Santoso. Kamu tahu apa artinya itu? Artinya, bahkan jika langit runtuh, keluarga Tanku bisa menanganinya. Jadi katakan padaku, apa lagi yang tidak bisa? Datanggani keluarga Tanku? Kamu tahu? Dia adalah Santoso. Bisa nggak kamu berhenti menamparku? Haris Wijaya, cuma segitu kemampuanmu, selain pamer-pamer di depan istri dan anakmu, apa lagi yang bisa kau lakukan? Aku. Betul, ayahku benar. Kau memang benar-benar orang yang tidak berguna. Kiberai kahu. Aku tidak punya suami tak berguna sepertimu, dan Hana juga tidak punya ayah yang tak berguna sepertimu. Yuni, aku. Jangan panggil aku Yuni lagi. Mulai sekarang, aku adalah aku dan kau adalah kau. Kau bukan lagi suamiku, juga bukan ayah Hana. Nanti, aku akan menyuruh pengacaraku mengirimkan surat cerai kepadamu. Ibu, seharusnya ibu melakukan ini dari dulu. Semua yang dia miliki sekarang, berkat ibu dan kakek. Dia cuma beban, dan bahkan tidak tahu berterima kasih. Camus. Lihatlah dirimu sendiri. Sungguh tak berguna. Memang. Seperti ibu, seperti anak. Sekarang, saatnya kita menyelesaikan urusan. Ibu, lihat apa yang dia lakukan pada wajahku. Bengkak semua. Dia bahkan menghinaku. Memanggilku tak berguna. Anak manja. Sampah masyarakat. Sayang, ibu yang akan urus ini untukmu. Kau mungkin tidak sepenuhnya menyadari apa yang baru saja terjadi di sini. Dia, anakmu, yang pertama kali menghina anakku dan temannya. Dia membuat anakku mencoba bunuh diri dan menyebabkan temannya luka parah dan
Pingsan, nasibnya tidak diketahui. Terus kenapa? Terus kenapa? Betul, memangnya kenapa? Kamu juga seorang ibu. Anakku adalah harta berhargaku. Anakku tidak bersalah. Tapi anakmu menghina dan menyakitinya. Kamu bilang, itu tidak salah? Memangnya ada masalah apa? Bahkan jika anakku memukuli anakmu sampai mati. Terus kenapa? Anakmu tidak layak dibandingkan dengan anakku. Anakku adalah permata. Anakmu cuma sampah. Karena kamu, sang ibu, adalah sampah. Jadi anak yang kamu besarkan juga sampah. Anak baik. Kerja bagus. Ibu bangga padamu. Terima kasih, Ibu. Aku akan terus berusaha. Aku tidak akan mengecewakanmu. Layak menjadi keturunan keluarga Tan, berjiwa kuat. Sama sekali tidak seperti si Wijaya itu. Kalian sebaiknya cepat pergi. Aku mohon, jangan memperburuk keadaan kalian sendiri. Diam kau. Kamu penchkat tak bercelang. Kamu sangat menyebalkan. Dia orang yang tidak bisa kau lukai. Dia adalah Aurora. Dia adalah Orang yang sangat ingin kau temukan. Aku tidak peduli siapa dia. Aku tidak ingin tahu siapa dia. Haris Wijaya, kamu selalu penakut dan ragu-ragu. Takut akan bayanganmu sendiri. Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu pikirkan sepanjang hari. Di Provinsi Selatan, bahkan naga sungguhan pun tidak bisa berbuat banyak di sini. Karena seluruh Provinsi Selatan milik keluarga Tengku. Jadi apa penting siapa dia? Apakah dia layak aku mengetahui namanya? Bagus, ucapan yang tepat. Ibu. Dia cuma penjual ikan. Dia bukan orang penting sama sekali. Aku tebak. Dia sedang berselingkuh dengan Haris Wijaya. Jadi anaknya adalah anak haram. Dia bajingan. Diamko. Aku tidak peduli apapun yang kau katakan. Tantanku. Tapiko sama sekali tidak boleh. Mangina Aurora. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan, tapi kau malah tidak bisa memanfaatkannya. Karena kau mencari mati, maka aku cuci tangan. Berpura-pura. Tebakanku tepat kan? Kau adalah selir Haris Wijaya. Tunangan putriku. Memperlakukanku seperti majikannya. Kalian ibu dan anak benar-benar sama. Hanya pantas untuk. Menjadi selir, perempuan jalan. Ibu, lihat dia memukulku lagi. Kau mencari mati. Ibu. Beijing Gan, akan kubunuh kau. Marie Italia Siapayong Berani Bergerac. Akan kubunuh kau. Marie Italia Siapayong Berani Bergerac. Haris Wijaya, apa kau benar-benar ingin mengambil jalan yang salah? Ayah, bagaimanapun juga, kita sudah menjadi keluarga begitu lama. Aku sungguh tidak tega menyaksikan adegan yang paling tragis. Berhentilah sekarang. Jika Koberanti Sekarang. Masih belum terlambat. Haris Wijaya. Aku tidak pernah tahu sebelumnya. Kau begitu hina. Istri dan anakmu dipukuli. Tapi kau masih membela mereka? Asalkan kau arahkan senjatamu. Pada jalan ini sekarang, aku mungkin masih mempertimbangkan memberimu kesempatan. Kenapa kau tidak mengerti? Aku sedang berusaha menyelamatkanmu. Dia adalah Aurora Santoso. Pemimpin. Sektor energi dan industri berat. Aurora Santoso. Aurora. Omong kosong apa yang kau keluarkan? Aurora Santoso yang terkenal itu? Bagaimana mungkin seorang penjual ikan busuk mengaku sebagai dia? Bawemes. Jelas dia berjuang untuk bertahan hidup di selokan orang rendahan. Otakmu, kalau tidak mau menggunakannya, sebaiknya kau sumbangkan kepada yang membutuhkan. Baik. Kalau begitu, maka ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Siapapun yang berani menyentuh Aurora, harus menginjak mayatku terlebih dahulu. Ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati, kau tidak layak. Malay. Ada telepon untukmu, jawablah. Halo? Ada apa? Tidak mungkin. Ada APA? Apa yang terjadi? Ini cuma kebangkrutan sederhana.
Apa yang sudah kau lakukan? Sialan? Karena kamu meragukan kekuatan keluarga Tan, maka aku harus membuktikan padamu. Apakah keluarga Tanku adalah kekuatan sejati di Provinsi Selatan? Bajingan sialan. Puluhan tahun kerja kerasku. Begitu mudahnya kau hancurkan. APA, tidak tahan? Kamu memang bukan laki-laki. Melawan keluarga Tan, kamu punya kekuatan? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Mulai hari ini, aku sudah ganti marga. Namaku Hanatan. Camus. Apa katamu? Membawa margamu adalah aib, makanya aku dipanggil Hanatan. Sekarang, senjata sudah terisi. Siapa yang tidak berguna sekarang? Perji. Baik, aku sudah lama memperingatkanmu, tapi kamu tetap tidak mengerti. Kamu bodoh tak tertolong. Maka hari ini, aku akan pilih keadilan daripada keluargaku sendiri. Tunggu. Dengarkan, semuanya. Keluarga Wijaya sudah bangkrut. Pembayaran kalian, Haris Wijaya, tidak bisa bayar sama sekali. Berpindah pihak dengan pajak adalah pilihan cerdas kalian. Saudara-saudaraku ini. Semua dilatih langsung olehku. Mereka tidak akan percaya padamu. Uang yang kutawarkan, 3 kali lipat darinya. Uang yang saya tawarkan, 3 kali lipat dari dia. Maaf, Tuan Haris. Tuan Harris, saya minta maaf. Saya punya keluarga yang harus diberi makan. Tuan Harris, teman-teman juga butuh makan. Saya minta maaf, Tuan Haris. Orang bijak menyerah pada Kidon. Kalian. Seperti anjing, yang kau lakukan cuma muntah darah. Mau kau akhiri sendiri, atau harus kuantar kau pergi? Aurora. Aku minta maaf. Aku tidak berguna. Bisnis yang ibu berikan padaku kalah. Sekarang, aku bahkan tidak bisa. Melin d'un Jimu. Aku sangat tidak berguna. Kakap. Bisnisnya sudah hilang, tapi kau bisa bangkit kembali. Tidak setiap hari, kau dapat kesempatan melihat orang dengan jelas. ITU. Tidak buruk. Berdiri. Aurora. Berdiri. Bangkit kembali? Dia mau pakai apa untuk bangkit kembali? Membuang waktu dengan orang bodoh sepertimu. Aku benar-benar muak. Ibu. Bayar aku yang urus dia. Bagaimana kalau begini? Putriku akan menembakmu 3 kali. Setelah 3 tembakan, kalau kau masih bernapas, kami akan melupakan ini. Kalau tidak, kau dan putrimu, dan asai. Leo Tan, teman masa kecil Chloe. Kalian bertiga akan pergi ke neraka bersama. Tidak perlu 3 tembakan. Aku akan kirim mereka ke kuburan dengan 1 tembakan. Aku nggak butuh 3 tembakan. 1 tembakan aja udah cukup buat kirim dia ke neraka. Sebelum kamu menembak, boleh aku nelpon dulu? Terus. Baru kamu putusin. APA, kamu mau minta bantuan? Berapapun orang yang kamu panggil, bakal kebunuh semuanya. Pinjamin aku hate kamu. Aku kasih kamu kesempatan ini. Kerahkan semua pasukan yang bisa kamu kumpulin. Janji sama aku. Jangan bikin aku kecewa, oke? Oke. Aku sendiri yang bakal hancurin semua harapan kamu. Aku mau kamu menyesal dalam keputusasaan. Karena pernah melawan keluarga Tan. Jangan khawatir. Kamu nggak bakal kecewa. Kamu nggak nelpon pihak berwajib kan? Mau mereka datang sekalipun, mereka pasti di pihak kita. Keras kepala sampai akhir. Aya. Ini terakhir kali aku manggil kamu ayah. Mengingat masa lalu kita, ini peringatan terakhir buat kamu. Kalau kamu nggak mau keluarga Tan dihancurin, bawa orang-orang kamu dan Perji. Baiklah. Kalau begitu ingat juga masa lalu kita, aku juga kasih kamu kesempatan. Ayo, jalan ke arah cewek itu, dan tampar dia. Aku jamin, kamu bakal selamat. Tapi aku cuma bakal lumpuhin kamu. Ayah.
Haris Wijaya, aku tak akan biarkan kau mati dengan tenang. Akan kekabek-kabek kau. Kekek, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan merah. Yang kulihat hanyalah anjing terpojok, binatang buas yang mengamuk. Itu hanyalah kemarahan yang tak berdaya. Jangan sentuh dia dulu. Aku akan biar dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana orang yang dia pedulikan mati dalam keputusan. Kagina olehku. Baiklah, Ayah, aku akan mendengarkanmu. sudah selesai menelepon? Ini HP-nya kembali. Awalnya, aku bersedia memberi keluarga Tan kesempatan untuk menaiki jalan bank era ini. Tapi hari ini, kau sangat mengecewakanku. Sangat kecewa. Apa sih yang kau kecewakan? Mau kubunuh kau sekarang juga? Waktuku berharga. Aku tak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan omong kosongmu. Dalam 10 menit. Jika orang-orangmu belum tiba. Angkat teleponnya. Jangan buat orang menunggu terlalu lama. APA. APA. Alonji? Kamu? Napoleon Bonaparte? Kamu butuh 30 juta dolar untuk memulihkan kerajaanmu, dan kamu mau aku kirimkan uang? Maaf. Tapi kamu sebaiknya tetap di kuburanmu. Napoleon Bonaparte? Itu kartu truf MU? Ibu, telepon ibu juga berdering. Cepat angkat. Lihat siapa itu. Oak, cepat. Hello? Siapa ini? Aku penasaran banget, ibu. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia bilang siapa? Zeus? Atau mungkin Hercules? Ini benar-benar tidak mungkin. Terlalu konyol. Siapa ini? Katakan. Jangan ganggu aku. Ibu ngapain? Ibu belum pernah mukul aku sebelumnya. Ayah, Sudah berakhir. ayah, Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Dia. Halo. Quechua. Kita terkena pukulan telak dari kekuatan yang tidak dikenal. Harga saham grup telah anjlok dan nilai pasarnya menguap hampir 50 miliar dolar, memicu serangkaian efek domino. Apa yang sebenarnya dipicu? Klausul One prestasi silang terpicu. 33 anak perusahaan grup terpaksa masuk proses perlindungan kebangkrutan. Beban bunga dari utang suku bunga mengambang. Melonjak 142%. Eksekutif inti dan karyawan biasa, semua mogok kerja, mengajukan klaim dan banding. Semua mitra keluarga Tan, serta para pesaing, telah bergabung dalam kejatuhan keluarga Tan, membagi-bagi kue. Kalau begitu aktifkan protokol darurat, jangan cuma ngomong sama aku bayar kamu jutaan dolar setahun. Bukan untuk bawa kabar buruk. Dasar tidak berguna, Quechua. Protokol darurat sudah diaktifkan sejak lama, tapi tidak ada efeknya, itu dihancurkan oleh lawan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Harry Kara, terus cari cara, aku beritahu kamu, kalau keluarga Tan hancur, aku akan buat kamu yang pertama ikut tenggelam. Keluarga Tan sudah hancur, Quechua, jaga baik-baik dirimu. Kakek, kenapa? Katakan sesuatu. Kakek, jangan nakut-nakuti aku. Ada APA. Katakan sesuatu. Sayal. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Kamu, ini ulahmu kan? keluarga Tan sudah runtuh. Ini kesempatanmu. Kamu bisa bersiap untuk bangkit kembali. Aurora. Haris tidak layak menerima ini. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Kalian dua badut. Laga apa yang kalian mainkan? Berani-beraninya bilang keluarga Tan sudah runtuh? Keluarga Tan menguasai provinsi selatan, mengerti? Mengerti? Dan kekuasaan itu tidak bisa digoyahkan, kan? Ibu, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku akan mengirim mereka berdua ke liang kubur sekarang juga.
Ibu sedang apa? Bagaimana bisa aku melahirkan anak perempuan sebodoh ini? Sampai sekarang, kamu masih belum paham situasinya? Tolonglah, berhenti membuat masalah untukku. Dan kakekmu? Kekek, ibu memukulku. Dia memukulku lagi. 2 kali dia memukulku hari ini. Dulu dia tidak pernah seperti ini. Kakek, sekarang hanya kakek yang kumiliki. Kekek, bagaimana bisa kakek juga? Ibumu benar. Kamu benar-benar bodoh tak tertolong. Keluarga Zhou sudah tamat. Kamu mengerti? Keluarga Zhou sudah tamat. Langit yang selama ini kamu lihat sudah runtuh. Lanjut ITU. Benar-benar runtuh. Dulu kamu pernah bilang, tidak peduli seberapa besar masalah yang dibuat Hana, tidak peduli seberapa fatal kesalahannya, kamu akan melindunginya. Sekarang langit sudah runtuh. Masih bisakah kamu melindunginya? Ayo, perlihatkan padaku kamu melindunginya. Lindungi dia. Ayo, lindungi dia. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Siapa dia? Sudah lama kukatakan padamu, tapi tak satu pun dari kalian mempercayai ucapanku. Kamu benar-benar orang yang mengendalikan grup Santoso, pemimpin sektor energi, dan industri berat negara. Aurora Santoso. Aurora, Kamu sudah punya jawabannya di hati. Mengapa minta aku mengonfirmasi? Ibu. Aurora, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon padamu. Keluargaku juga tahu kami salah. Aku memohon padamu. Ibu. Dia cuma istri nelayan yang bau amis. Kalau dia orang penting. Masak anaknya. Membiarkan aku menginjak-injaknya seperti itu? Ibu. Bangga. Sujud. Kekek. Kalau kau masih menganggapku kakekmu, maka berlututlah dan akui kesalahanmu. Ibu. Holly, aku akhirnya mengerti. Kenapa ayahmu merendahkan diri. Berulang kali berusaha membujuk kami. Karena hanya dengan cara ini, kau bisa diselamatkan. Haris, aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Aku mohon, tolong bantu kami. Kau tidak tahu kalau kau salah. Kau cuma tahu kau hampir mati. Sudah lama aku memperingatkanmu. Sangat lama. Tapi apa yang kau lakukan? Kau memperlakukanku seperti badut. Kau anggap kata-kataku omong kosong. Sekarang kau menyesal? Sekarang kau menyebutku suamimu? Sekarang kau minta tolong padaku? Kau tidak punya malu? Sayang sekali. Terlambat. Tidak ada yang bisa menolongmu sekarang. Ibu. Oli. Karena kau sudah mengganti nama keluargamu. Maka kau dan aku tidak ada hubungan lagi. Kau membuat kesalahanmu sendiri. Dan kau harus menghadapi konsekuensi. Ayah. Ayah, kau ayahku. Aku anakmu. Bagaimana bisa kau begitu picik? Pada darah dagingmu sendiri? Ayah, aku mohon. Tolong. Tolong ibuku. Dan kakekku. Tolong ayah. Ayah. Aurora, mata tua saya yang sudah tidak berfungsi. Saya buta tidak mengenali kehebatan Anda. Saya mohon, jangan salahkan enak-enak. Memang Anda sudah tua, tapi duduk saat berbicara dengan saya, rasanya kurang pantas, ya? Anda salah paham, keki saya. Anda benar, saya tidak seharusnya duduk saat bicara dengan Anda. Kekek. Ayah. Aurora, tolong, berbisar hatilah. Keluarga Josiah, hingga mencapai skala seperti sekarang ini, sungguh tidak mudah, butuh kerja keras. Beberapa generasi keluarga kami, saya mohon hentikan serangan ini, dan beri kami jalan untuk bertahan hidup. Kalau begitu, kenapa Anda tidak menghargai semua yang Anda miliki? Tidak hanya gagal memberi manfaat bagi masyarakat, Anda juga memanjakan si bodoh ini, membiarkannya bertindak sembrono dan semena-mena. Ada pepatah lama, siapa menanam, dia menuai. Baiklah, saya bersedia dihukum. Keluarga Josiah bersedia dihukum. Tapi bisakah nyawa orang tua ini ditukar dengan keselamatan putri saya dan cucu saya? Saya mohon, kasihanlah. Kamu salah. Aku tidak akan berbuat apa-apa padamu.
Kamu. Hanya saja, berita tentang kejatuhan keluarga Tan segera akan tersebar. Seseorang akan mengetahui siapa dalang di baliknya. Aku tidak akan sengaja menyembunyikan identitasku. Jadi, saat kekuatan besar lainnya mengetahui bahwa keluarga Tan jatuh karena menentangmu dan lenyap dari provinsi selatan, mereka akan mencoba menjilatmu dengan menghabisi kami sepenuhnya. Bukankah begitu? Mengada-ada. Ibio, Kekek, jangan biarkan dia membodohimu. Bunuh saja dia sekarang. Apa yang bisa dia lakukan pada kami? Jika Aurora sampai celaka, seluruh keluarga Tian kita, bahkan tulang-tulang kita pun tidak akan tersisa. Sekarang, hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Berhentilah berusaha menjadi pintar. Kamu yang menghancurkan seluruh keluarga kita. Nyonya Clara, aku salah. Aku akan berubah sungguh. Tolong? Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang juga, dan bersujud memohon padanya, untuk pengampunan, dan meminta maaf darinya. Nyonya Clara, aku masih muda. Aku bodoh. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku mohon, aku mohon. Camarilla. Kamu, cepat. Bersujud. Akui kesalahanmu bersamaku. Nyonya Clara, aku salah. Aku salah. Nyonya Clara, aku salah. Sebelumnya, bukankah Clara juga bersujud dan memohon belas kasihan seperti ini? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Jika aku jadi kalian, aku akan segera mencari jalan keluar dari negara ini dan lari menyelamatkan diri. Waktu sangat berharga. Aurora. Mereka semua sudah kabur. Mereka kabur dengan menyedihkan. Sepertinya mereka tidak akan berani kembali ke kota Arum, atau bahkan ke seluruh provinsi selatan selamanya. Baiklah. Kalau begitu aku akan ke rumah sakit untuk menengok anak-anak. Aurora. Aris. Aku telah bersalah padamu. Berdiri. Kamu tidak bersalah padaku. Bagaimanapun juga, Oli adalah putriku. Kesalahan anak adalah tanggung jawab ayahnya. Dia melakukan kesalahan, dan aku menanggung setengah tanggung jawabnya. Clara terluka, dan saya tidak bisa lepas dari kesalahan. Dia adalah dia, dan kamu adalah kamu. Atau maksudmu, kamu pikir mata tua saya sudah tidak berfungsi, dan saya tidak bisa membedakan benar dan salah? Aurora, aku tidak bermaksud begitu. Kalau begitu cepat berdiri. Berdiri. Masih ada setumpuk masalah di provinsi selatan yang menunggu untuk kamu selesaikan. Jangan buang waktu. Di masa depan, masih banyak hal yang akan aku butuhkan darimu. Aurora, siap. Siap melayani. Aku akan mati untukmu, dan tidak akan ragu-ragu. Clara. Leo, kamu sudah sadar. Clara. Leo, kamu sudah bangun. Di mana ibumu? Saat aku masih bingung, aku merasa ibu datang menyelamatkan kita. Ibio, Aku baik-baik saja. Ibio, aku kira. Sudahlah. Maafkan Ibu, sudah membuatmu khawatir. Ibu tidak cukup melindungimu. Ini semua salahku. Sudah merepotkanmu. Maaf, Ibu. Bocah bodoh, omong kosong apa lagi yang kamu bicarakan? Kamu tidak merepotkan ibu, sama sekali, dan orang-orang seperti Hana Wijaya sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Benarkah? Leo, bagaimana kabarmu? Bu Aurora. Berkat ibu, aku baik-baik saja. Aku hanya butuh istirahat 3 bulan. Bagus. Istirahat yang cukup.
Aurora. Katanya sambil mereka berjalan. Berkat bimbinganmu, hanya dalam 3 bulan, aku sudah mengintegrasikan semua sumber daya dan industri keluarga Tan dan Wijaya. Semuanya sudah digabungkan ke dalam grup Santoso. Aku sekarang menjadi kepala untuk Provinsi Selatan di grup Santoso. Statusku sekarang jauh melampaui sebelumnya. Aku tidak melakukan banyak hal. Kamala Harris, yang memang mampu dan cukup rajin, yang kulakukan hanya menyediakan sebuah platform. Cotter la Lubec. Aurora. Temps pas mu. Aku tidak akan berada di posisi seperti sekarang. Bisa menerima bimbinganmu dan bergabung dengan grup Santoso adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Clara? Sejak dia datang ke kantor pusat Provinsi Selatan? Nona Clara. Adalah salah satu Anak Mudayong Paling Rajandan Pekerjakera. yang pernah aku temui, tanpa mengandalkan siapapun, atau sumber daya apapun. Dia mencapai posisinya, melalui kerja keras dan kemampuan luar biasanya sendiri. Dia sekarang adalah Kepala Departemen Teknik. Diatela Memberikan. Kontribusi yang signifikan untuk perusahaan. Bagus sekali, sudah waktunya dia tahu identitasnya, dan terlibat dalam bisnis inti grup, dan lingkaran pergaulannya. Atur persiapannya. Siapkan untuk mengalokasikan sumber daya. Untuk membina Clara sebagai pewaris grup Santoso. Untuk Debina Perannya. Dimangerti. Ini urusan pekerjaan kan? Pergi urus dulu. Aku akan pergi menemui Clara. Sendirian. Bekla. Aurora. Aku akan segera menemuimu, setelah selesai. Oh. Nona Luna, terima kasih sudah berpartisipasi dalam wawancara perusahaan kami. Namun, setelah evaluasi komprehensif kami merasa ada jarak tertentu antara later belakang profesional dan pengalaman praktis Anda dengan posisi yang kami buka. Kami dengan berat hati memberitahukan. Jadi, maksud Anda saya tidak lulus? Ya. Kami harap Anda dapat menemukan platform pengembangan yang lebih cocok di masa depan. Kami ucapkan semoga sukses. Supervisor Clara ya? Saya menyarankan Anda untuk berpikir matang sebelum memutuskan. Konsekuensi menyingkirkan saya adalah sesuatu yang akan menjadi beban yang tidak bisa Anda tanggung. Supervisor Clara, Nona Luna ini adalah keponakan Pak Fajar. Dia putri Citra. Benar. Supervisor Clara. Pak Fajar adalah orang kedua di cabang Provinsi Selatan grup kami. Posisinya sangat kuat. Ibu Luna juga orang yang tidak masuk akal dan terlalu protektif. Bagaimana kalau kita pertimbangkan ulang? Standar perekrutan perusahaan sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Latar belakang dan koneksi bukan alasan untuk menurunkan standar. Keputusan saya tetap. Dan tolong Ibu, silakan turunkan kaki Anda. Dan pergi sekarang. Dan tolong Nona, turunkan kakimu. Dan pergi sekarang. Chloe, kau benar-benar keterlaluan ya? Kamu pikir kamu siapa? Cuma seorang supervisor. Berani melawanku? Kamu percaya bahwa dengan satu kata dari pamanku, kamu akan diusir dari posisi ini? Nona, kalau mau membuat keributan, lakukan di tempat lain. Bahkan jika kamu bisa masuk dengan mengancam dan bermain di belakang layar, kamu tidak akan bertahan lama. Kami tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Departemen Keamanan, Kantor Rekrutmen, kirim 2 orang untuk mengawal orang yang tidak berwenang keluar. Kamu berani memanggil satpam? Baik, sangat baik. Chloe, hari ini, aku duduk di sini dan tidak akan pergi. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Ibu, mohon pergi. Lepaskan. Kamu percaya aku bisa menghancurkan karirmu? Lepaskan. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa yang jelas? Lepaskan aku. Lepaskan. Siapa yang berani menyentuh anakku? Kamu mencari mati? Ibu, dan dia juga. Dia juga menggangguku. Wanita Sterling ini. Dia tidak hanya tidak mengizinkanku masuk ke perusahaan, dia juga menghina aku. Semua satpam ini, Dipanggalolenya, Nona Wijaya,
Saya hanya mengikuti peraturan perusahaan dan bertindak sesuai prosedur. Kamu. Aku tidak peduli aturan perusahaan apapun. Berani-beraninya kamu mengganggu putriku? Kamu pasti buta. Berani-beraninya kamu menyulitkan putriku. Putri kandung Citra? Kamu siapa? Kamu cuma seorang kepala departemen kecil. Lihat dirimu. Kamu tidak ingin bekerja di sini lagi, ya? Lihat APA, masih belum percaya? Tolong jangan, Citra. Tenang dulu, mari kita duduk dan bicara. Kamu siapa? Kamu tidak pantas memanggilku kakak. Dan kamu pikir pantas menyuruhku duduk dan bicara? Ku beritahu kamu, hari ini, kalau kamu tidak minta maaf pada putriku, dan memproses kehadirannya, aku akan membuatmu berkemas, dan pergi sekarang juga. Nama saudaraku Fajar. Masih punya pengaruh di cabang provinsi selatan ini. Satpam. Sekarang ada 2 personel tidak berwenang. Keluarkan mereka berdua. Jika mereka menolak bekerja sama, anggap sebagai mengganggu ketertiban perusahaan. Panggil polisi. Berani-beraninya kamu memanggil polisi untukku? Clara, kau pasti engine mati. Hello? Pak Waira. Datang ke kantor rekrutmen. Sekarang juga. Ya. Segera. Kamu pikir aku bercanda denganmu tadi? 5 menit? Tidak. 3 menit, dan aku akan membuatmu berlutut dan minta maaf pada putriku. Citra, ada yang perlu dari saya? Putri saya datang untuk wawancara, dan tidak hanya dia menyingkirkannya. Ketika putri saya sedikit membantah, dia malah menghina putri saya, dan bahkan memanggil satpam untuk mengintimidasi putri saya. Hal seperti itu terjadi, Chloe. Kamu baru jadi supervisor beberapa hari, sudah bertindak semena-mena? Nona Luna hanya punya gelar diploma, dan tidak punya pengalaman kerja yang relevan. Dia tidak memenuhi syarat untuk posisi yang dia lama. Saya hanya murni bisnis. Soal saya menghinanya, atau mengintimidasi dia, itu sama sekali tidak berdasar. Kami punya rekamannya, dan rekan kerja saya juga bisa membuktikan. Kamu meremehkan gelar diploma. Saya juga punya gelar diploma. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya mengikuti aturan. Di antara para pelamar, kecuali Nona Luna, kualifikasi terendah adalah gelar master dari universitas ternama. Maksudmu mengikuti aturan itu apa? Menurut saya, kamu hanya memandang orang dengan prasangka. Apakah lulusan diploma pasti lebih buruk dari lulusan universitas ternama? Kenapa kamu tidak bisa memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri? Kami sudah memberi kesempatan. Memang ada orang berbakat dengan gelar diploma. Jadi, kami khusus menyiapkan ujian tertulis. Tapi Nona Luna, kamu tidak lulus ujian tertulisnya. Ya, bukannya karena soal yang kalian beri terlalu sulit? Siapa yang bisa menjawabnya? Menurut saya, kamu sengaja menyulitkan saya. Kecuali kamu, Nona Luna, yang bahkan tidak dapat 10 poin, semua pelamar kami lainnya mendapat nilai di atas 80 poin. Hey! Ibu, lihat. Dia jelas-jelas sengaja menargetkanku. Luna, kalau kamu bilang ini menargetkan. Kakak, Aku lebih mengenal putriku daripada kamu. aku tahu kemampuannya lebih baik daripadamu. Dia jelas berhak bekerja di sini lebih daripadamu. Menurut peraturan perusahaan, dia tidak lulus. Diam, jangan bicarakan peraturan perusahaan denganku. Perkatanku Adalah aturannya. Pak Waira, Clara menyalahgunakan kekuasaannya dan semena-mena. Dia hampir membuat perusahaan kehilangan seorang bakat luar biasa. Sebagai kepala sumber daya manusia, menurutmu bagaimana? Ini harus ditangani? Langsung, pakat. Clara, mantan kepala departemen teknik, karena melanggar kode etik karyawan. Pikat dia Cedra. Luna, sangat berbakat. Sebagai kepala departemen teknik yang baru, dia mulai bekerja efektif segera. Bukankah itu agak tidak pantas? APA, kata-kataku tidak berarti? Baiklah, biar Fajar yang memberitahumu. Tidak. Kata-kata Ibu berarti akan segera kususun dokumennya. Ibu, terima kasih. Aku pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan ibu. Bagus. Sayangku, ibu percaya padamu. Orang lain main belakang. Tapi kamu meruntuhkan seluruh sistem. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Seseorang yang bahkan tidak tahu apa itu sektor energi dan industri beras.
bahkan tidak memenuhi syarat untuk magang di sini. Dan kamu menjadikannya kepala departemen teknik? Itu konyol. Diam. Pakwaira, Pain Jiawan Tuku. Aku akan memukulmu setengah mati. Lalu, memblacklist MU dari industri ini. Kamu tidak akan punya tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kamu akan menderita nasib lebih buruk dari kematian. Clara, sudah terlambat. Untuk menyesalinya sekarang. Ini harga karena menggangguku. Aku tidak menyangka, perusahaan ini punya parasit sepertimu. Untungnya aku datang hari ini. Untung aku datang hari ini. Kamu siapa? Lepaskan anakku. Ibyu. Kenapa Ibyu di sini? Aku datang untuk menemuimu. Tak kesangka masuk ke sini, dan melihatmu diintimidasi. Aku baik-baik saja. Jadi, kau Ibyu SI Jalang ini? Parson, Siapa yang kau sebut parasit? Sepertinya hari ini. Kau dan anakmu akan sama-sama berlutut dan minta maaf. yang harus berlutut dan minta maaf adalah kau, Jalang. Ibyu. Kamu berani memukulku? Aku baru saja memukulmu. Kamu berani memukul ibuku? Aku akan membunuhmu. Mau membunuh siapa? Haris mengecewakanku, tidak bisa mengendalikan bawahannya. Orang seperti kamu, bisa menduduki posisi tinggi di perusahaan. Menggerogoti fondasi grup Santoso. Kamu berani menyebut nama Pak Haris dengan santai, dan mengucapkan kata-kata kurang ajar? Kamu mencari mati? Kalau kamu menghina aku, mungkin masih ada jalan keluar. Tapi kalau berani menghina Pak Haris, maka kau dan anakmu akan sama-sama pergi ke neraka. Dia adalah tokoh nomor 1 di Provinsi Selatan. Kau akan berakhir menyedihkan. Clara, ceritakan pada ibu, apa yang sebenarnya terjadi. Begitulah kira-kira kejadiannya. Ibyu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Kalau aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku tidak akan melawan mereka. Kalau mereka tidak mau aku di sini, aku akan pergi ke tempat lain. Bodoh. Kamu tidak salah apa. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Kamu tetap di sini. Yang seharusnya kalah adalah mereka. Itu bukan keputusanmu. Diane, kamu memukul anakku. Aku belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Kamu berani memukulku lagi? Yeah. Aku berani memukulmu lagi. Jalang, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Aku akan mengajarimu bicara sembarangan. Lawan aku, kamu punya tenaga? Ini keterlaluan. Satpam, tangkap wanita gila ini. Kamu tahu siapa aku? Aku Citra Wijaya. Kakak laki-lakiku adalah Fajar Wijaya, wakil pimpinan cabang Provinsi Selatan Grup Santoso. Berani-beraninya kamu memukulku? Kamu tahu harga apa yang akan kamu bayar karena memukulku? Aku ingin kamu mati. Aku ingin anak perempuanmu mati. Aku ingin seluruh keluargamu mati dengan menyedihkan. Harga? Hanya dengan kamu, atau dengan kakakmu, yang nyaris tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Baiklah, arogan saja. Teruslah arogan. Pakwaira, Hanggil Bantuan. Aku akan telepon kakakku sekarang juga. Aku akan bilang padanya, untuk membawa semua orang yang bisa dia bawa. Hari ini, kalau aku tidak mencabik-cabik jalan ini, namaku bukan Citra Wijaya. Ada apa ini? Pak Haris, datangnya pas sekali. Anda harus menolong kami. Menolong kalian? Baik. Kalau begitu, ceritakan apa yang terjadi, agar aku bisa menolong kalian. Aku tidak tahu, wanita gila ini datang dari mana. Dia memanjakan anak perempuannya untuk menyalahgunakan kekuasaannya di perusahaan. Dia membuli anakku, Luna, saat aku datang untuk menegur dia. Dia malah menyerangku.
dan memukulku sampai begini. Lihat wajahku. Lihat, wajah anakku, Luna, dan Pak Wira, juga dipukul olehnya. Dia benar-benar tanpa hukum. Pak Harris, Anda harus menghukum mereka dengan berat. Pecat mereka semua. Pastikan mereka tidak bisa bertahan di kota Arum. Pak Harris, mereka terlalu meremehkan kami. Ya, Pak Haris. Wanita ini terlalu arogan. Dia sama sekali tidak menghormati Anda. Dia bahkan bilang, dia sangat kecewa pada Anda. Dia bilang Anda tidak mampu mengendalikan bawahan Anda, dan membiarkan banyak parasit tumbuh di perusahaan. Ini tidak hanya mempermalukan kami, tapi juga tamparan di wajah Anda. Ya, Pak Harris, Anda harus membuat mereka membayar harganya. Mereka tidak menghormati kami. Tapi itu tidak apa. Mereka bahkan menyinggung Anda, dan menghina Anda. Anda harus menghukum mereka dengan berat. Kalau tidak, itu akan merusak wibawa Anda. Bagaimana Anda bisa mengelola perusahaan atau membangun nama di Provinsi Selatan? Diam. Pak Harris, kamu memukulku. Sudah kukatakan diam. Diam. Apa kamu tidak mengerti? Pak Harris, kenapa kamu memukul ibuku? Bukan cuma ibumu yang kupukul, kau juga akan kupukul. Dasar tidak berguna. Kau tidak pantas memanggilku Pak Haris. Pak Harris, ini, ada apa ini? Perji. Apa urusanmu? Jongankira Kutidak Dayu. Kau memutarbalikkan kebenaran. Dan Bertindag Semnamna. Kau pikir kau ini siapa? Aurora dan Nona Sterling. Bukan orang yang bisa kau ganggu. Aurora? Nona Sterling? Apa yang kau bicarakan? Ibu. Ini. Jangan khawatir. Aurora. Aku minta maaf. Haris terlambat. Aku membiarkan orang-orang buta ini menghina Anda dan Nona Sterling. Aurora benar. Haris. Memang gagal mengendalikan bawahannya. Ini kelalaian tugasku. Tolong hukum aku, Aurora. Aurora. Nona Santoso. Apa yang terjadi? Aurora? Pak Harris, Berizan kau panggil dia apa? Dia cuma... Ibu. Beraninya kau menunjuk Aurora. How? Diamku. Sekarang kau tahu tempatmu. Ya, sekarang kau tahu. Siapa yang tak boleh kau sakiti. Kan? Pak Haris, tolong maafin saya. Saya bodoh. Saya meremehkan orang. Sekarang saya tahu saya salah. Terlambat. Pak Haris, tak perlu repot-repot. Pak Haris kau. Yang paling tak kusukai adalah orang yang berusaha menjadi pintar. Tanganku sudah terangkat. Apakah kau akan membuatku menyerah di tengah jalan? Maaf, Pak Haris. Saya berusaha menjadi pintar. Saya pantas menermania. Kau benar memukulku. Haris Wijaya, kamu memperlakukan kami seperti ini? Kamu tidak takut kala-kala abang saya tahu? Toru Kenapa Kalo avant Mutayu. Walaupun kamu kepala sektor energi dan industri berat, Grup Santoso di Provinsi Selatan, abang saya juga, wakilnya di sini. Statusnya, tidak jauh lebih rendah darimu. Dan, sejujurnya, dia sudah menjalin hubungan dengan manajemen puncak di kantor pusat kota Agung. Tidak akan lama lagi, sebelum dia mengganti posisimu. Kalau dia punya kemampuan itu, saya bisa memberikannya. Posisi saya kapan saja. Masih keras kepala menolak melihat kenyataan? Sebaiknya kamu berpikir jernih. Harga yang akan kamu bayar akan menyakitkan. Harga apa yang harus dia bayar? Bukan urusanmu saat ini. Kamu seharusnya memikirkan. Harga apa yang harus kamu bayar? Maksudmu apa? Saya sudah ditampar berkali-kali. Saya sudah membayar harga yang sangat besar. Apalagi yang kamu mau dari saya? Belum cukup. Saya orang yang paling menghargai Catalan. Semua yang ditampar olehnya, balas tampar dia. Bagaimana dia memukulmu? Kamu balas dia dengan cara yang sama. 2 kali lipat. Siapa yang berani?
Abang saya adalah Fajar Wijaya. Kalau kamu berani menyentuh saya, abang saya tidak akan membiarkanmu. Kenapa kalian semua cuma berdiri? Tidakkah kalian semua dengar? Apa kata Aurora? Siapapun yang tidak memukulnya, keluar dari grup Santoso sekarang juga. Tamparan ini adalah balasan untuk apa yang kau lakukan tadi. Tamparan ini hadiah untukmu. Dan punyaku. Tadi kau senang sekali memukulku, ya? Anjing, cuma bisa andalkan majikan. Clara. Jilleran Mew. Ibio, aku tidak akan memukulnya. Aku takut tanganku jadi kotor. Anak baik. Kau berjiwa besar. Namun, berbaik hati pada orang seperti itu, sama saja menyiksa dirimu sendiri. Harris, Ya, aku serahkan padamu. tidak masalah. Ibio, Gelar rapat dewan. Sebelum besok, aku tidak ingin melihat jejak parasit-parasit ini di cabang Provinsi Selatan. Ya, Bu, tenang saja. Ayo pergi. Selamat tinggal, Aurora. Ibio, kau ini siapa? Kenapa Pak Haris memanggilku Nona Sterling? Kau akan segera tahu. Aku sangat bangga padamu. Pernah lihat orang ini sebelumnya? Tidak pernah. Tapi dia bisa membuat Pak Haris berdiri di sisinya. Pak Harris. Siapa ini? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah isi rapat hari ini. Kenapa kamu mengadakan rapat Dewan Darurat hari ini? Wawan Santoso, Direktur Departemen Proyek. Selama 3 tahun, dia menyalahgunakan jabatannya untuk menggembungkan biaya proyek, menggelapkan dan menerima suap, total lebih dari 80 juta rupiah. Kamu juga berkolusi dengan pemasok eksternal, menjual barang murahan sebagai barang berkualitas tinggi, menyebabkan kecelakaan di lini produksi 3, mengakibatkan kerugian sebesar 150 juta rupiah. Kamu memfitnah saya. Leonard Lim, Direktur Departemen Keuangan. Kamu menyalahgunakan dana perusahaan untuk investasi ilegal, mengakibatkan defisit 300 juta rupiah. Kamu juga diam-diam membuat dana gelap untuk pemborosan pribadi dan menyuap atasan. Menurut penyelidikan saya, kamu pasti bawahan favorit Fajar Wijaya, ya? Ini adalah fitnah dan penghinaan. Saya bisa menggugat kamu. Apakah ini fitnah atau bukan? Kamu akan segera mengetahuinya. Dan Budi Santoso, Kepala Departemen Logistik, Paulus Lim, Kepala Departemen Layanan Pelanggan, dan lainnya, semua memiliki catatan kriminal yang sesuai. Kamu menyalahgunakan jabatanmu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Ayo, Harris, bayarkan semua orang melihat betapa mengejutkannya bukti-bukti ini. Chloe, ingat ini. Tidak menakutkan bagi perusahaan untuk memiliki parasit. Yang menakutkan adalah membiarkan mereka berkembang bebas. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan mereka tepat waktu dan melakukan pengendalian kerusakan. Omong kosong. Ini benar-benar omong kosong. Bagaimana mungkin kalian melakukan hal-hal seperti ini? Mengisi kantong sendiri. Menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kalian sampah, telah mengecewakan perusahaan. Wawan Santoso, laporan rekening rahasiamu dengan pemasok emas abadi dan kontrak palsu yang ditandatangani. Semuanya ada di sini. Léonard Lim, Rekening atas nama selingkuhanmu, Yang Menerima Dana Haram. dan catatan komunikasi rahasiamu dengan seseorang di Kota Agung. Perlu kubacakan semuanya dengan keras? Pak Harris, demi bertahun-tahun saya bekerja dengan Anda, tolong maafkan saya kali ini saja. Uangnya akan saya kembalikan. Tolong, saya mohon,
Kasahanala. Ya, Pak Haris. Itu Fajar Wijaya. Fajar Wijaya yang menghasut kami. Dia bilang selama kami punya koneksi ini di Kota Agung, seluruh Provinsi Selatan akan menjadi milik kami. Saya mengalami momen kebodohan, Pak Haris. Diam. Kalian semua. Sekarang kalian minta ampun? Saat kalian menguras darah kehidupan grup, kenapa tidak memikirkan konsekuensinya? Kalian melakukan kesalahan, maka kalian harus menghadapi konsekuensi. Kalian bisa bertobat di penjara. Orang-orang ini telah membentuk kelompok kepentingan yang sangat besar, dan kakak beradik keluarga Wijaya adalah dalang di balik mereka. Fajar adalah orang kedua di perusahaan ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bicara besar sekali. Kalian pikir kalian ini siapa? Perani Beraninya menghakimi aku? Pak Fajar, akhirnya Anda datang. Pak Fajar, saya tidak tahu dari mana Pak Haris mendatangkan wanita gila ini, tapi dia ada di rapat dewan ini, mengoceh omong kosong. Ini seperti tamparan di wajah Anda. Anda harus membela kami. Fajar, mereka adalah orang yang memukul Luna dan aku. Mereka bahkan ingin mengusirku dari perusahaan. Kamu harus membela kami. Paman Fajar, kamu tidak tahu betapa menderitanya ibuku dan aku, betapa sakitnya yang kami alami. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka lolos dari ini. Aku akan membuat mereka semua membayar harganya, termasuk kamu, Harris. Fajar, perusahaan sedang mengadakan rapat dewan, dan kamu terlambat. Terlambat? Ya, aku terlambat. Mulai sekarang, aku yang berkuasa di sini. Aku bisa berbuat sesukaku. Fajar, kamu terlalu lancang. Harris, apakah kamu benar-benar mengira posisimu sebagai tokoh nomor 1 di Provinsi Selatan sudah aman? Harris, biar kukatakan padamu, dari kantor pusat Grup Santoso di Kota Agung, Pak Vincent Lim sedang dalam perjalanan ke sini. Kali ini dia datang untuk mendukungku dan mengganti orang bodoh yang tidak kompeten sepertimu. Dia adalah salah satu kekuatan nyata di kantor pusat. Dia bahkan bisa menyampaikan pendapatnya di depan Aurora, sang pengendali di kantor pusat. Semuanya. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Waktu Haris sudah habis. Yang mau ikut aku, Felix, dan mendukung Mr. Vincent Lim, berada di jalan yang benar. Belum terlambat untuk memilih pihak sekarang. Tangkap kedua orang ini. Si bodoh arogan ini untukku. Setelah itu, kalian akan dapat imbalan yang besar. Fajar. Ada APA? Tekat, kalau kamu berlutut dan minta ampun sekarang. Mungkin. Aku masih bisa membuat putrimu sedikit berkurang penderitaannya. Tamparan pertama ini adalah karena mengkhianati kepercayaan grup dan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tamparan kedua ini adalah karena memanjakan sanak saudaramu dan menguras darah kehidupan grup. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Beraninya kau memukul Fajar. Aku lawan kau. Sepertinya pelajaran hari ini belum cukup mendalam. Pak Fajar, kami bantu Bapak. Aku akan membunuhmu. Fajar, buka matamu dan lihat baik-baik. Orang yang berdiri di depanmu sekarang adalah yang mengendalikan Grup Santoso. Aurora Santoso. Aurora. Dia, Harris. Aku menyebut nama Tuan Su. Lalu kau menyebut Aurora yang katanya ini. Mau bohong siapa? Aku sudah periksa. Pemilik Grup Santoso itu misterius dan jarang ada di dalam negeri. Masa iya, orang rendahan pedagang ikan dari pasar? Harris, kalau mau menyewa aktor, setidaknya cari yang meyakinkan. Begitu Tuan Su tiba, kalian pasangan tercela. Akan mati tanpa dikeberking dengan layar. Tuan Su, akhirnya Anda datang. Ada APA, perebutan kekuasaan tidak berjalan baik? Kau terlihat agak menyedihkan. Tidak, kau salah paham. Tidak ada yang salah. Ini cuma gara-gara Haris. Dia menemukan wanita gila entah dari mana. Dan dia membuat keributan di perusahaan, mengeruhkan suasana. Dia bahkan berani menyamar menjadi Aurora. Beraninya kau, Harris, dengan melakukan ini, apakah kau layak mendapat bimbingan dari kantor pusat atau kepercayaan Aurora padamu? Aku memang telah mengecewakan kantor pusat. Dan Aurora. Karena di depan mataku sendiri, parasit-parasit ini telah tumbuh.
di dalam perusahaan, merugikan kepentingannya. Ini kelalaian tugas yang serius. Harris, kau berani sekali. Beraninya kau begitu arogan. Di hadapanku, tidakkah kau tahu, kalau Fajar adalah orang saya? Harris, berani sekali kau. Beraninya kau begitu arogan. Di hadapanku, tidakkah kau tahu, bahwa Fajar adalah orangku? Itu tidak penting. Yang penting adalah, aku hanya menyatakan fakta. Taklim. Kurang ajar. Taklim, tidakkah Bapak lihat? Dia sangat arogan. Dia sama sekali tidak menghormati Bapak. Baiklah, maka, atas nama kantor pusat, aku memecatmu. Lalu aku akan membuatmu masuk daftar hitam di seluruh industri, sehingga mulai sekarang, di seluruh negeri, kau tidak punya tempat lagi untuk pergi. Vincent. Wah, wewenangmu besar sekali ya. Kau buru-buru mau mari? Ini adalah Pak Vincent Lim. Beliau adalah orang besar yang bisa menghancurkanmu seperti serangga hanya dengan satu jari. Taklim, apa Bapak salah pilih orang untuk diganggu? Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku akan membunuhmu. Ibu Ketua. Pak Vincent. Dia benar-benar Aurora, dasar bodoh. Kau mencelakakanku. Kau mencari mati, tapi jangan mengkhianatiku. Sepertinya kau masih belum menyadari kesalahanmu sendiri. Ibu Ketua, saya lamban berpikir. Tolong jelaskan padaku. Ya tidak mengkhianatimu. Tindakanmu sendiri telah melanggar peraturan grup. Kau mengerti? Saya mengerti. Saya seharusnya tidak membentuk klik-klik. Dan secara terbuka mendukung perebutan kekuasaannya. Saya seharusnya tidak bisa membedakan benar dan salah. Dan menyalahgunakan kekuasaanku untuk menindas orang lain. Pulang saja ke kantor pusat. Dan proses pengunduran dirimu. Ibu Ketua. Ibu Ketua, Kasahanala. Ibu Ketua. Pergi. Aurora, aku salah. Aku buta. Tolong, orang besar tidak menyimpan dendam terhadap orang pisik. Tolong berbilas kasihanlah, dan ampuni aku. Kau tahu kau salah? Terlambat. Harris, Saya di sini. serahkan para parasit ini beserta bukti kejahatan mereka kepada pihak berwajib. Grub Santoso tidak punya tempat untuk sampah. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa Clara, putri saya, mulai hari ini secara resmi menjadi satu-satunya pewaris grup Santoso. Dia akan bergabung dengan manajemen inti dan ikut serta dalam semua keputusan besar. Melihatnya sama saja dengan melihat saya. Kami punya berita terkini. Cabang Provinsi Selatan, Grub Santoso, Menggelemi. Perubahan personel besar hari ini. Dilaporkan bahwa pemimpin misterius Grup Santoso, Aurora Santoso, muncul hari ini di rapat Dewan Cabang Provinsi Selatan dan langsung mengumumkan bahwa putrinya, Clara, adalah satu-satunya pewaris grup. Clara, putri saya, mulai hari ini akan menjadi satu-satunya pewaris Grub Santoso. Pewaris grup Santoso. Clara. Ternyata aku memang tidak cukup baik untukmu. Pak Leo, berkas-berkasnya sudah selesai. Anda bisa pulang. Oak. Terima kasih. Leo. Sebelumnya, bukannya kamu bilang, ingin melihatku pakai gaun pengantin? Aku janji padamu, bahwa di hari kamu pulang, aku akan pakai gaun pengantin untuk menjemputmu. Hari ini, aku di sini untuk menepati janjiku.